Halo, shalom, selamat malam. Perkenalkan, saya Jessie Irnalinda Tikan, mahasiswi STT Inti Makassar, semester 2, jurusan Teologi. Saya mengambil rekomendasi dari Gereja Masehi Injili di Timur, Jemaat Paulus Waipoli. Video ini saya buat untuk menjalankan tugas akhir dari mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah atau biasa disingkat dengan METPK. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, mohon dukungan dari saudara-saudari, dari teman-teman sekalian dengan cara like, subscribe, dan komen, serta jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Sebelum saya membahas materi ini, terlebih dahulu kita semua harus mengetahui tentang apa itu metode, apa itu penelitian, apa itu penulisan, apa itu karya, dan apa itu ilmiah. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu metode. Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Yang kedua yaitu penelitian. Penelitian adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Yang ketiga, penulisan. Penulisan adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media. Yang keempat, yang keberikutnya yaitu karya. Karya adalah pekerjaan atau hasil buatan atau ciptaan. Dan yang terakhir yaitu ilmiah. Ilmiah adalah rangkaian pengamatan yang sambung menyambung yang bersifat ilmu, tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Dari penjelasan tersebut pasti ada muncul pertanyaan, mengapa kita sebagai mahasiswa harus mempelajari mata kuliah tersebut? Alasannya karena yang pertama, menulis skripsi merupakan perspektif utama bagi seorang mahasiswa. Berbagai penelitian dilakukan untuk melengkapi kajian dalam skripsi. Hasil-hasil penelitian akan lebih akurat dengan membubuhi beragam landasan teori yang digali dari berbagai kajian pustaka. Namun semua data yang berhasil diperoleh tidak akan berkualitas tinggi dan struktur yang baik dan benar. Maka dari sinilah kemampuan menulis mendukung pentingnya bagi mahasiswa. Yang kedua, pentingnya belajar metode penelitian dan penulisan karya ilmiah untuk melatih mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan. Dengan membiasakan diri membaca efektif, akan mampu menyaring informasi, juga memilahnya antara yang perlu dan tidak. Dan mahasiswa mampu memperkaya cakrawala wawasannya.
Dalam melakukan sebuah penelitian, judul tidak pernah di bagian awal, tetapi terakhir. Mengapa? Karena ketika kita melakukan sebuah penelitian, pertama-tama kita harus mengetahui isu atau masalah yang harus kita teliti. Ketika kita telah menemukan masalah atau isu yang dalam suatu penelitian, maka dari situlah kita akan lebih mudah untuk menentukan judul apa yang harus kita pakai dalam melakukan sebuah penelitian. Ketika kita melakukan sebuah penelitian, tentunya kita harus mengetahui apa itu masalah penelitian, paradigma, teori, hukum, dalil, model. Masalah penelitian merupakan pertanyaan yang menanyakan hubungan antara variabel penelitian atau merupakan kesenjangan antara studi yang diharapkan dengan situasi yang ada. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhinya dalam berpikir dan bertingkah laku. Atau paradigma adalah metode utama untuk meraih beberapa jenis tujuan. Yang berikutnya adalah teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel yang sering berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan tentang fenomena alamiah tersebut. Yang berikut yaitu hukum. Mengapa hukum sangat diperlukan dalam sebuah penelitian? Itu karena hukum adalah peraturan yang berupa norma dan saksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya suatu kekacauan. Yang berikutnya yaitu dalil. Dalil adalah suatu hal yang menunjukkan pada apa yang dicari berupa alasan, keterangan, dan pendapat yang merujuk pada pengertian hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dicari. Yang berikut yaitu model. Model adalah representasi diri suatu objek dalam bentuk yang sederhana dari kondisi atau fenomena alam, atau bisa dikatakan model dapat merupakan tiruan dari suatu benda atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelaah. Kata kunci gap penelitian adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan, kesenjangan antara hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian yang lain, kesenjangan antara teori yang satu dengan teori yang lain. Manfaat penelitian dan tujuan penelitian dalam karya ilmiah seperti makalah, skripsi, dan tesis harus ditulis secara jelas
sejak proposal dibuat. Dalam riset sosial, tujuan dan manfaat penelitian bisa digabung menjadi satu, bisa pula ditulis terpisah. Tidak ada ketentuan yang baku untuk hal ini. Poin pentingnya adalah sejak dalam proposal, tujuan dan manfaat penelitian harus tersampaikan secara jelas kepada pembaca. Pada umumnya tujuan dan manfaat penelitian ditulis pada bagian awal proposal atau karya tulis. Umumnya terletak setelah bagian rumusan masalah. Tujuan penelitian ditulis terlebih dahulu, baru dilanjutkan ke manfaat penelitian. Lalu apa yang dimaksud dengan tujuan penelitian? Nah, di sini tujuan penelitian adalah penjelasan yang sukar tentang mengapa penelitian dengan topik yang dipilih. Pada prinsipnya, tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah. Jadi kita tinggal menarasikan kembali rumusan masalah yang sebelumnya ditulis dalam kalimat tanya menjadi kalimat aktif atau pasif. Lalu apa perbedaannya dengan manfaat penelitian? Hampir sama. Sekali lagi, peneliti bisa menuliskan manfaat penelitian di bagian tujuan penelitian karena keduanya terkait erat. Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak tertentu setelah penelitian selesai. Pada umumnya manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis. Sebagai mahasiswa ataupun sivitas akademika, ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh ketika terlibat dalam suatu penelitian. Di antaranya yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis melalui pembelajaran langsung. Yang kedua, menentukan minat akademik, karir, dan pribadi. Terus yang ketiga, memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang bidang yang dipilih di luar kelas. Yang keempat, mengembangkan koneksi dengan fakultas terkemuka di bidangnya. Yang kelima, membangun komunitas dengan teman sebaya, fakultas, dan organisasi di dalam dan di luar kampus. Untuk melihat bagaimana dan seberapa jauh peranan suatu penelitian, ada baiknya dilihat kembali jenis penelitian daripada penelitian tersebut. Karena penelitian sangat memegang peranan penting jika dilakukan secara baik dan benar. Sebab penelitian dapat berfungsi sebagai jembatan yang
Yang pertama itu membantu manusia atau membantu kita untuk meningkatkan kemampuan dalam menginterpretasikan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dan sekitarnya. Yang kedua, mempermudah dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Dan yang ketiga, sebagai pemberi rekomendasi. Terima kasih. Mungkin ini sedikit penjelasan terkait dengan materi yang saya dapat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.